kita akan membahas satu hewan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut hewan ini beberapa kali dalam beberapa ayat di beberapa surat dalam Quran. Apa itu? Keledai, al-himar, atau dikenal dengan keledai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut hewan yang namanya keledai dalam Quran ini? Lalu apa pelajaran dari hewan keledai ini? Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap keledai ini? Inilah pembahasan yang kita akan kupas keledai di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dianugerahkan banyak mukjizat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana dalam Al-Quran telah termaktub segala hal yang bermanfaat bagi manusia ataupun yang bisa merusak manusia. Al-Quran sudah menjelaskannya, termasuk juga binatang-binatang yang bermanfaat dan binatang-binatang yang tidak bermanfaat bagi manusia. Seperti umpamanya Al-Quran menjelaskan bagaimana lebah dengan madunya sangat bermanfaat untuk manusia. Kambing dan sapi dengan dagingnya juga sangat bermanfaat bagi manusia. Kuda yang dapat dijadikan tunggangan bagi manusia, ini juga bermanfaat bagi manusia. Dan begitu seterusnya, termasuk juga keledai, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keledai dalam Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, menciptakan bighal dan juga keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah telah menciptakan apa yang kamu tidak tahu. Artinya Allah banyak menciptakan binatang yang terkadang sebagian binatang kita tidak tahu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satunya keledai itu untuk bermanfaat bagi manusia. Allah tundukkan keledai kepada kita. Meskipun di dalam Al-Quran terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan keledai ini dengan perumpamaan yang buruk, tetapi keledai sendiri adalah binatang yang banyak manfaatnya kalau kita mengambil pelajaran dari sifat-sifat keledai ini. Inilah yang kita akan ambil petik pelajaran dan manfaat dari sifat-sifat keledai yang harus ditiru manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja sifat-sifat keledai yang bisa ditiru manusia itu? Pertama, keledai ini memiliki sifat wafa. Sifat wafa itu artinya dia berbuat 2 kali lipat kepada tuannya. Jadi tuannya kalau berbuat baik kepada keledai, maka keledai ini akan membalas 2
atau 3 kali lipat akan kebaikan tuannya. Karena keledai itu hewan yang nurut dengan tuannya. Harusnya manusia seperti keledai, Ibu. Maksudnya bukan ibu seperti keledai, tidak. Dari sisi sifatnya, di mana keledai ini memiliki sifat wafa, bisa berbuat baik kepada tuannya. Karena ada sebagian manusia yang kalau seandainya ada orang yang berbuat baik kepada dia, dia tidak pernah mau untuk membalas kebaikan orang. Maka orang yang tidak tahu balas budi kepada kebaikan orang, orang ini belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat wafa sendiri adalah sifat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang setelah melakukan peperangan dengan beberapa para sahabat. Karena kehabisan bekal, kemudian mampir di salah satu rumah yang di dalamnya ada seorang nenek yang beragama Yahudi, persis di perbatasan kota Madinah. Kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya singgah di rumah itu. Maka sang nenek berbaik hati, walaupun dia Yahudi tetap memberikan makanan dan minuman kepada Rasul dan sebagian para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Selesai makan, minum, dan sudah menghilangkan lapar dan dahaga dan siap melanjutkan safar menuju kota Madinah. Nabi SAW ini kan memiliki sifat wafa. Dia tidak mungkin membiarkan kebaikan orang tanpa ada balasan. Makanya Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi ini, "Nek, sekiranya aku sudah sampai di kota Madinah, kira-kira nenek mau apa? Nanti aku akan pesankan dan aku suruh orang untuk mengantarkannya kemari." Kata nenek ini, "Aku hanya ingin seekor kambing yang bisa menjaga kambing-kambingku. Aku ingin seorang budak yang bisa membantu rumah tanggaku. Aku ingin ini, itu, macam-macam keinginannya. Padahal dia hanya memberi makan tamu. Tetapi ketika Rasulullah SAW ingin membalas, nenek ini keterlaluan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, banyak sekali. Tidak sesuai dengan kebaikannya. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Nek, tidakkah nenek ingin seperti nenek-nenek yang ada di zaman Bani Israel?" Karena dia orang Yahudi. Rasul mengingatkan dengan Bani Israel, kakek buyut nenek ini. "Nek, tidakkah engkau seperti nenek di zaman Bani Israel?" Sahabat yang mendengar kata-kata Rasul ini heran, kenapa Rasul menyangkut-nyangkutkan dengan kisah Bani Israel. Maka kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, dahulu ketika Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, sempat nyasar jalan, linglung karena tidak ada kompas di zaman itu, apalagi Google Map. Jadi orang-orang bijak yang ada di sekitar Nabi Musa mengingatkan tentang wasiat Nabi Yusuf, agar jasad Nabi Yusuf dibawa dari Mesir dan dikebumikan di Palestina. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, "Kalau begitu di mana kuburan Nabi Yusuf? Kita akan gali dan kita akan bawa jasadnya. Boleh jadi gara-gara tidak membawa jasad beliau kita tersesat." Akhirnya ada orang yang mengatakan ada yang tahu kuburannya, tapi seorang nenek.
dialah yang tahu kuburannya, di mana letak kuburan Nabi Yusuf. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari nenek ini yang tahu satu-satunya kuburan Nabi Yusuf. Setelah berjumpa, Nabi Musa mengatakan, "Ya Nek, bisa enggak kau tunjukkan di mana kuburannya Nabi Yusuf?" Maka nenek ini mengatakan, "Oh, tidak bisa. Ada harganya." Orang Jawa bilang wani piro. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau begitu maumu apa?" Maka sang nenek mengatakan, "Aku tidak mau apa-apa, tapi tolong aku jadikan temanmu di sorga. Bisa enggak jadikan aku temanmu di sorga, aku tunjukkan di mana kuburannya?" Nabi Musa hanya bisa bengong. Kenapa Nabi Musa tidak bisa menjawab? Ya karena sorga bukan milik dia. Semana akan menjadikan teman dia di sorga? Akhirnya Nabi Musa mencoba berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia dikenal dengan Kalimur Rahman, nabi yang suka berdialog dengan Allah. Dan Allah pun kabulkan permintaan nenek itu. Kata Nabi Musa, "Baik, aku akan jadikan dirimu sebagai temanku di sorga." Kemudian setelah itu Nabi Musa menggali kuburan Nabi Yusuf dan membawa ke tanah perjanjian di Palestina dan dikubur di Palestina. Syahidnya apa di sini? Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi, "Wahai nek, kenapa engkau tidak seperti nenek di zaman Bani Israel?" Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu? Rasul ingin mengatakan, engkau ini sudah tua, sudah sepuh, harusnya ingat akhirat. Masa dunia saja yang kau pikirkan? Seolah-olah Rasul ingin mengatakan seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, kewajiban orang tua itu harus lebih banyak tinggal di masjid, membaca Quran, berzikir, karena sudah dekatnya dia dengan kematian. Tapi nenek Yahudi ini memang dia berbuat baik kepada Rasul, memberikan makanan dan minuman saat Rasul kehabisan bekal dalam safar. Dan Rasul ingin wafa, membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi nenek ini keterlaluan dan meminta ini itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seimbang dengan kebaikannya. Tapi bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya. Itulah sifat wafa namanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, Bu, maka berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik berkali lipat. Itu namanya sifat wafa. Betul dia berbuat baik sekali kepada kita, tapi kita harus membalasnya berkali-kali kepada dia. Inilah sifat keledai yang pertama, al-wafa, yang harus kita tiru. Yang kedua, keledai ini memiliki sifat tahammul, tahan. Memiliki sifat ketahanan fisik yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa. Keledai walaupun kecil, lebih kecil dibandingkan kuda, tapi kekuatan membawa barang itu jauh lebih kuat dibandingkan kuda, dan lebih sabar untuk membawa apapun yang diletakkan di atas pundaknya. Beda dengan kuda. Kuda ini terkadang tidak mau diletakkan sesuatu di pundaknya, apalagi kuda liar, dan tidak tahan membawa barang-barang terlampau banyak. Kalau keledai tidak, dia sanggup membawa barang yang banyak, sehingga keledai ini dikenal dengan kesabaran dan istiqamahnya. Walaupun ada beberapa jalan yang tidak bisa dilalui manusia, keledai bisa. Contoh di perbukitan, di pergunungan, karena ada beberapa kabilah-kabilah di sekitar Timur Tengah sana, itu yang hidup di sekitar gurun-gurun, perbukitan-perbukitan yang terkadang mobil tidak bisa masuk, hanya bisa dilalui oleh keledai. Lah sifat kesabaran keledai ini dan ketahanan istiqamah ketika membawa sesuatu yang dipikul di pundaknya, ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini akan senantiasa memikul beban.
Terkadang beban yang kita pikul itu ringan, terkadang beban yang kita pikul itu berat. Maksudnya masalah yang kita hadapi ini terkadang ringan, terkadang berat. Terkadang satu masalah hilang, datang masalah yang lain. Terkadang masalah satu belum hilang, datang lagi masalah yang lain. Dan begitu seterusnya. Maka keledai mengajarkan kepada kita tahammul was sabr, agar kita tahan dan sabar. Jadi istiqamah dan sabar ini sifat mulia juga dalam Islam. Karena betapa banyak orang-orang yang putus asa karena tidak sabar. Betapa banyak orang-orang yang gagal di jalan karena tidak istiqamah. Hanya dengan istiqamah dan juga kesabaran inilah yang menjadikan seseorang sukses dan seseorang akan berhasil. Maka jadilah penyabar seperti keledai, hewan yang sangat penyabar. Kemudian keledai ini cerdas. Dia suka belajar dari sebuah pengalaman. Jadi mereka tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Keledai ini, dia kalau pernah jatuh di satu tempat, maka dia tidak akan mengulangi di tempat yang sama. Persis seperti Nabi SAW, seorang muslim itu tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Karena ada seorang muslim itu, dia sudah bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat lagi. Dengan maksiat yang sama, padahal sudah kapok tuh sebelumnya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi umpamanya dia melakukan zina, naudzubillah, kemudian terkena penyakit sepilis atau apa namanya, kemudian ke dokter sembuh. Ketika mengidap penyakit, dia bersumpah tidak akan berzina lagi. Tapi setelah sembuh penyakitnya, setan datang lagi, berzina lagi dia. Lah ini kan seorang muslim yang bodoh, masuk lubang kedua kalinya. Atau berjudi kalah, dia bersumpah-sumpah tidak akan judi lagi. Setelah ada duit, berpikir kenapa tidak judi lagi, akhirnya judi lagi. Nah, terkadang manusia itu tidak lebih cerdas dibandingkan keledai. Keledai ini dia tidak mungkin melakukan perkara yang bisa membahayakan dua kali, atau dengan kata lain tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Kemudian sifat keledai ini juga, keledai ini memiliki sifat sosial dan emosional. Adapun sosial, jadi keledai ini hewan sosial yang membentuk ikatan erat seumur hidup dengan keledai lainnya atau hewan lain di sekitarnya. Kalau sampai dipisahkan keledai ini, biasanya stres. Jadi kalau seandainya ada beberapa keledai yang sudah berkawan, sudah berkoloni, atau mungkin keledai dengan hewan yang lainnya, keledai ini jarang menyakiti hewan yang lainnya. Dan kalau dipisahkan bisa stres tuh. Lah ini namanya sifat sosial yang memang diajarkan dalam Islam. Kata Nabi SAW ketika mensifati bagaimana hubungan mukmin dengan mukmin yang lainnya, apa kata Rasul? Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisihri wal humma. Kata Nabi, permisalan muslim atau mukmin satu dengan yang lainnya dalam hal kecintaan, kasih sayang, kelembutan, itu seperti dalam satu jasad. Kalau seandainya dalam satu jasad manusia itu ada yang sakit, entah kakinya, entah tangannya, entah telinganya, entah matanya, dipastikan semua jasad akan merasakan dan ikut sakit. Terkadang sampai begadang dan demam, kata Rasul. Begitulah pelajaran dari keledai agar kita memiliki sifat sosial, kasih sayang sesama muslim. Tapi kenyataannya banyak kaum muslimin yang mereka tidak sayang dengan muslim yang lainnya. Saling sikut kiri kanan, sundul injak atas bawah,
tidak peduli dengan saudara dan kawan, yang penting dia sukses dan dialah yang mencapai segalanya. Kenyataannya seperti itu kan. Sesama muslim saling menggibah, sesama muslim saling hasad, sesama muslim saling adu domba, sesama muslim saling mengeluarkan kata-kata kotor, sesama muslim saling menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Terkadang keledai sifat sosialnya jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin. Wajar kalau Rasul mengatakan ada sebagian manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Balhum kal an'am balhum adhal. Ada di antara mereka yang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keledai juga adalah binatang yang adaptif. Maksudnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan kering, panas, basah, dan bertahan hidup di daerah di mana kuda kesulitan hidup. Jadi dia mudah adaptasi. Harusnya manusia juga sama, Bu. Kalau ibu umpamanya nih baru pindah rumah nih, tadinya di Marina pindah ke Beliung, atau mungkin di Batam Center pindah di Beliung, sampai di Beliung ngurung aja nggak keluar-keluar, nggak mau beradaptasi, nggak mau ketemu tetangganya. Jangan-jangan lebih parah dibandingkan keledai orang kayak gini nih. Ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan, bersosialisasi, kenalan dengan tetangganya, dengan lingkungan sekitarnya. Kadang ada sebagian, maaf, orang yang sudah hijrah kadang-kadang pindah rumah ke perumahan yang lain, tidak mau keluar. Pantas kalau seandainya tetangga mencurigai ibu teroris, Bu. Sekali gas dapur meledak pula, oh betul lagi rangkit bom tuh katanya. Jadi kadang-kadang kemudian timbul kecurigaan masyarakat. Ini aneh orang ini ya. Nampak pakai cadar, tak pernah keluar. Nengok aja tidak pernah, salam aja tidak pernah, ngomong aja tidak pernah. Lah ini bahaya, Bu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian watak-watak kita itu lebih jahat dibandingkan keledai. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi sifat-sifat keledai ini yang bagus, positif untuk kita tiru. Baik, kita akan masuk membicarakan tentang ayat-ayat keledai di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tepat di dalam surah Luqman ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 19, sederhanalah kamu dalam berjalan. Artinya jangan sombong, jangan membusungkan dada atau menolak sampai ke atas dada, menolak pinggang sampai ke atas dada, itu sombong namanya. Di sini Allah mengatakan jangan sombong, sederhanalah kamu dalam berjalan. Waghdud min sautik, turunkan nada suaramu, tidak perlu teriak-teriak seperti teriakan ala jahiliyah. Inna ankaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Dalam tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir dinyatakan, kesimpulannya adalah inna ankarul aswat la sautul hamir, bahwa suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Maksudnya di sini adalah melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara, karena berteriak-teriak itu sangat mirip dengan suara keledai. Artinya mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk,
dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwa teriak-teriak dalam bicara termasuk kemungkaran dan menyerupai keledai. Ingat Bu, di sini Allah memberikan perumpamaan, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bu, siapa yang menciptakan keledai? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah juga. Jadi apa maksudnya? Allah yang menciptakan keledai, Allah yang menciptakan suara keledai, Allah juga yang mengatakan seburuk-buruk suara adalah keledai. Allah ingin katakan kepada kita bahwa ada manusia-manusia yang tercipta seperti keledai, Bu. Di mana mulutnya itu kalau ngomong, selain daripada kasar, dia pun mengangkat suara. Kemudian nyerocot, cocot, nggak jelas. Dan ada orang yang kalau udah ngomong tuh, nggak direm, Bu. Mana koma, mana titik nggak jelas. Apalagi spasi. Kalau ngomong itu nggak berhenti. Kadang-kadang orang yang diajak ngomongnya bingung, ngomong apa orang ini. Ditambah-tambah keras suara, kemudian kasar. Orang ini, Bu, persis seperti keledai. Maka jangan seperti keledai, seperti yang dikatakan di sini oleh Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, bahwa orang yang suka berteriak-teriak ketika bicara, kotor dalam pembicaraannya, maka menunjukkan dia seperti ringkikan keledai. Dia sedang meringkik sebenarnya, seperti ringkikan keledai. Maka apalagi seorang ibu, ya, seorang wanita, sudah sepantasnya merendahkan suara. Ini enggak, ibu-ibu pula yang paling kencang suaranya. Saya dulu itu punya tetangga, Bu, yaitu kalau bertengkar dengan suaminya, itu tembok berapa senti bisa tembus, Bu. Sampai apa yang diomongin itu kedengaran di dalam rumah, Bu. Yang lebih parah, istrinya lebih kencang, padahal nggak pakai toa di rumahnya. Lah ini gimana gitu ya? Tabiat wanitanya di mana? Maka saya nasihati, Bu, jangan seperti keledai. Tapi Ibu kalau mendapati orang seperti ini, di depan Ibu dia lagi marah-marah, suaranya kenceng, jangan pula Ibu dikatakan keledai, ya. Itu keledai itu. Kenapa? Abu Mero bilang keledai yang kayak gitu tuh katanya. Nah, itu juga nggak boleh. Maksudnya ini kan perumpamaan. Bahwa ada orang-orang itu seperti keledai, bukan berarti orang itu keledai. Ya. Ini yang harus dipahami. Pelajarannya adalah jangan berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor karena menyerupai keledai. Abdullah ibn Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan, laukana raf'us sauti huwa khairan ma ja'alahu Allahu lil hamir. Andai kata teriakan itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Seandainya teriakan itu sebuah kebaikan, tentu Allah tidak akan menjadikan teriakan itu untuk keledai. Tapi karena teriakan itu bukan kebaikan, makanya Allah letakkan teriakan itu dalam keledai. Maka bicara baik-baik, enggak usah diteriak-teriak, slow saja. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua disebutkan dalam surah Al-Mudassir ayat 50. Al-Mudassir ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum khumurun mustanfirah farrat min qaswara." Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut karena ada singa di hadapannya. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Seakan-akan mereka keledai liar
yang lari karena terkejut di hadapannya ada singa yang siap menerkam. Ayat ini bicara tentang kondisi beberapa orang kafir di zaman jahiliyah. Ketika sebelumnya mereka beragama, para penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah dan banyak berhala lainnya disembah oleh orang-orang Quraisy ini. Maka di tengah-tengah kesyirikan Allah utus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di tengah-tengah mereka, mengajak mereka ke dalam tauhid. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, seruan-seruan Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka pun lari dari Quran. Mereka pun berpaling begitu cepat dari Al-Quran seperti berpalingnya keledai saat melihat singa. Ketakutan kemudian lari. Maksudnya apa di sini? Ada sebagian manusia itu, Bu, yang lari dari Quran, tidak mau menyentuh Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, bahkan dibacakan Al-Quran alergi. Lah ini seperti ayat ini. Maka jangan sampai kemudian, Bu, kita seperti keledai yang mendapati singa di hadapannya kemudian lari terbirit-birit karena ketakutan. Maksudnya jangan sampai kita ini melihat Quran itu ketakutan. Karena ada sebagian manusia seolah-olah melihat Quran itu ketakutan. Jangan lagi membaca, megang aja tidak pernah. Terkadang nunggu Ramadan, adalah niat ingin baca Quran di bulan Ramadan, sampai Ramadan tak dipegang juga Quran itu. Jadi ada orang-orang yang lari berpaling dari Quran seperti berlarinya keledai saat melihat singa. Quran ini mukjizat dari Allah. Dia penyelamat kita, dia hidayah yang bisa menuntun kita ke jalan kebenaran dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita berpaling dari hidayah, maka kita akan kehilangan hidayah selamanya. Maka jangan lepaskan dari Al-Quran. Minimal kita baca Al-Quran itu setiap hari. Karena ada sebagian orang seperti keledai melihat singa. Jadi melihat Al-Quran itu seperti keledai melihat singa, langsung lari. Dan terbukti memang. Coba, Bu, kalau ada orang yang kumpul-kumpul, mamanya ya, ibu kumpul-kumpul di arisan, atau mungkin kumpul-kumpul di tetangga, orang-orang itu sedang ngerumpi, kadang-kadang mungkin sebagian mereka sedang gibah. Coba ibu baca Quran di situ, Bu. Jadi kalau ada kumpul-kumpul orang itu, Bu, ibu baca Quran saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, ya kan? Lagi kumpul-kumpul orang tuh, Bu. Coba, Bu, ibu buat ini ajalah semacam tes psikologi orang itu. Nampak ada ibu-ibu kumpul, ibu duduk di sebelah baca Quran. Kira-kira reaksinya seperti apa? Jangan-jangan pula ibu dikatakan ibu salah alamat. Musola sebelah sana, Bu, bukan di sini. Kadang-kadang seperti itu. Disangka ngaji itu di musola saja, di masjid saja. Jadi ada orang-orang itu yang tidak suka mendengar Quran, kan? Bukan setan aja yang lari mendengar Quran, orang aja ada yang lari mendengar Quran. Lah inilah dikatakan dalam Al-Quran, ka'annahum khumurun mustanfirah farrat min qaswar. Ada orang yang lari di Quran itu seperti keledai yang melihat singa. Ini ayat yang kedua, surah Al-Mudassir ayat 49 sampai 50. Kemudian yang ketiga, disebutkan di dalam surah Al-Jum'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab-kitab suci, maksudnya Taurat, kemudian mereka tidak menunaikan
isi daripada Taurat adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar lagi tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Lihat, Allah berikan perumpamaan orang Yahudi seperti keledai yang memikul kitab. Pertanyaannya, Bu, kalau ada keledai kemudian ibu pikulkan kitab di atas pundaknya, kira-kira keledai paham enggak dengan isi kitabnya itu? Saya yakin tidak akan paham, karena keledai tak bisa baca, berakal pun tidak. Dia hanya bisa membawa kitab tapi tidak bisa memahaminya. Begitulah Allah gunakan perumpamaan keledai ketika membawa kitab dengan perumpamaan orang-orang Yahudi yang tidak mau mengamalkan Taurat dan kitab sucinya. Tapi dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela keledai, karena bagaimanapun keledai terkadang lebih baik dibandingkan orang Yahudi. Dari segi mana? Ya, memang keledai tidak paham isi daripada kitab yang dibawa di pundaknya, tapi ingat, keledai tidak pernah merubah-rubah isi kitab yang di pundaknya. Jadi kalau ada keledai kemudian kita taruhlah perpustakaan di atas pundaknya, mungkin keledai hanya sekadar membawanya, dia tidak akan merusak itu, tidak akan merubah-rubah. Tapi orang Yahudi, mereka berani merubah-rubah kitab-kitab suci mereka. Mereka berani merubah-rubah isi daripada kitab suci mereka, sampai Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka merubah-rubah isi daripada Taurat. Maka siapapun yang merubah-rubah agama dari asalnya, tidak diajarkan Nabi, kita lakukan. Tidak diperintah Nabi, kita lakukan. Tidak dicontohkan Nabi, kita lakukan. Maka itu terkena ayat ini, seperti keledai yang membawa buku-buku di pundaknya. Keledai masih lebih baik, dia tidak merubah. Tapi ada manusia yang justru merubah-rubah isi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat disebutkan dalam surah, kalau tidak salah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ketika 259, ketika bercerita tentang mukjizat seorang nabi. Ada yang mengatakan nabi ini namanya Uzair alaihi salam, nabi yang sangat diagungkan orang Yahudi. Allah mengatakan, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas. Wanzur ila al-idhami kayfa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri setelah kehancurannya? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya saat dihidupkan, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sesungguhnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan yang minum dan minuman yang belum lagi berubah. Lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kisahnya seperti ini. Dahulu ada raja zalim namanya Raja Babylon, Bukhtun Nasr.
datang membawa pasukan besar menghancurkan Palestina sampai ke para-parapnya. Banyak laki-laki Yahudi dibantai dan wanita serta anak-anak dijadikan budak dibawa ke Babylon, Irak. Dan kota itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Bukhtun Nasr sampai tidak tersisa. Sehingga lewatlah seorang nabi namanya Uzair ke tempat itu. Dia menunggang keledai dan membawa makanan dan minuman. Saat melihat kota Palestina yang hancur lebur sampai ke para-parapnya, dia tercengang dan termenung dan mengatakan, mungkinkah Allah mengembalikan kota yang hancur menjadi kota yang hidup? Akhirnya dia bersandar di sebuah gua, tahu-tahu tidur 1 abad. Setelah tidur 1 abad 100 tahun, bangun dia. Makanan yang dibawanya tidak berubah sama sekali pada sudah 100 tahun. Minuman yang dibawanya tidak berubah sama sekali pada sudah 100 tahun. Yang berubah adalah keledainya. Keledainya saat itu kan diikat. Namanya keledai diikat 100 tahun enggak makan, matilah keledai itu. Dan sudah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan bahwa dia sanggup menghidupkan kota sebagaimana sanggup menghidupkan makhluk yang mati. Allah perlihatkan di hadapan Nabi Uzair mukjizat luar biasa, mampu menghidupkan keledai yang sudah jadi tulang belulang. Tiba-tiba keledai terangkai, entah dari mana dagingnya datang kemudian melekat di tulang-tulang itu sampai terbentuk keledai. Tiba-tiba ruhnya dikembalikan dan keledai itu berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Dari sini Nabi Uzair geleng-geleng dan yakin Allah mampu melakukan segalanya. Jangan lagi desa yang mati, keledai yang mati saja dihidupkan kembali yang sudah jadi tulang belulang. Syahidnya di sini, atau apa yang jadi pelajaran di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada Nabi Uzair bahwa dia atas segala sesuatu maha mampu, menghidupkan kematian, menghidupkan yang mati setelah kematian, itu Allah sanggup. Karena ada di antara manusia yang mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Ada orang yang mengingkari ada balasan setelah kematian. Seolah-olah kita ini hidup ya waktu yang melakukannya, hidup mati ya waktu yang melakukannya. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka ini lebih konyol dibandingkan keledai. Ini di antara faedah surah Al-Baqarah 259. Dan dalam hadis Nabi SAW kita tutup, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Idza sami'tum siyahadik fas'alullaha min fadli." Apabila kalian mendengar suara ayam jantan berkokok di waktu malam, maka mintalah anugerah kepada Allah, karena sesungguhnya fa innaha ra'at malakan, karena ayam itu sedang melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awadzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kalian mendengar ringkikan keledai di waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Fa innahu ra'a syaitanan, karena ketika itu keledai bisa melihat setan. Jadi ayam bisa melihat malaikat, keledai bisa melihat setan. Makanya kalau di malam hari sepertiga malam ada ayam yang berkokok, maka berdoalah dengan doa yang baik, karena ketika itu malaikat sedang turun. Tapi kalau yang berteriak bukan ayam tapi keledai, maka bertawudlah kepada Allah, karena dia sedang melihat setan dan membawa keburukan. Dari sini kita tahu di antara kehebatan keledai, dia mampu melihat setan. Dan di sini ada tanda bahwa kalau dia sudah meringkih di malam hari, memberikan sinyal kepada kita kedatangan setan. Maka kita lekas-lekas berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana keledai ini membantu manusia untuk mengingatkan kedatangan musuh terbesarnya, setan. Sehingga kita tahu setan datang tidak hanya dengan suara keledai, tetapi meski demikian ingat, keledai yang bersifat peliharaan tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Kata Abi Sa'labah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, beliau mengatakan, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhuma al-khumril ahliyah. Rasul mengharamkan daging keledai peliharaan atau jinak, tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi halal bagi yang liar. Kalau dipelihara, dipekerjakan,
ditunggangi, ditaruh barang-barang, maka itu keledai jinak dan peliharaan, tidak boleh dimakan, dagingnya haram. Karena di masa Rasul pernah terjadi kelaparan, sampai banyak para sahabat yang menyembelih keledai mereka. Ketika sudah hampir dimakan daging-daging keledai yang direbus oleh para sahabat, tiba-tiba datang larangan Allah, tidak boleh memakan daging keledai jinak atau peliharaan. Maka semua para sahabat menumpahkan daging-daging keledai di jalan-jalan, karena Allah sudah mengharamkannya. Begitulah sahabat Rasul, apabila datang larangan maka mereka pasti akan meninggalkannya. Kalau datang perintah pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Begitulah para sahabat, kami dengar dan kami taat, baik perintah Allah atau Rasulnya, baik larangan Allah atau Rasulnya, maka mereka orang yang paling meninggalkan.